Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah? Bertemu lagi dengan Ibu Selvi. Hari ini kita lanjut pembelajaran kita tema 6, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Di mana materi kita hari ini yang pertama perpindahan energi panas dan yang kedua pola lantai dalam seni tari. Langsung saja kita bahas pembelajaran kita hari ini. Perpindahan energi panas. Seperti apa sih perpindahan energi panas itu? Contohnya, ketika kita memasak air. Api yang telah kita nyalakan ini, panasnya akan berpindah ke panci. Selanjutnya, panas dari panci ini akan berpindah ke dalam air. Hal itu membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Energi panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Panas yang berpindah itu disebut dengan kalor. Energi panas dapat berpindah melalui 3 cara. Yang pertama dengan cara konduksi, yang kedua dengan cara konveksi, dan yang ketiga dengan cara radiasi. Seperti apa sih perpindahan panas dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi? Berikut kita bahas. Perpindahan panas dengan cara konduksi. Ibu akan jelaskan melalui gambar berikut ya. Api merupakan sumber energi panasnya. Dan ini merupakan batang besi. Batang besi termasuk benda padat ya. Jadi batang besi ini merupakan zat perantaranya. Jadi konduksi itu merupakan perpindahan panas secara hantaran tanpa memindahkan zat perantaranya. Yang berpindah hanya energi panasnya saja, ya. Perpindahan panas tersebut terjadi pada benda padat. Oke, selanjutnya contoh perpindahan kalor secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, saat pembuatan teh panas. Saat membuat teh, kalian memegang ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas. Jika sendok itu terbuat dari logam, ujung sendok yang kalian pegang lama-kelamaan menjadi panas. Nah, seperti itulah contoh perpindahan kalor secara konduksi ya. Selanjutnya, contoh dengan menggunakan setrika listrik. Ketika dihubungkan dengan arus listrik, elemen pada setrika akan menjadi panas. Panas elemen akan berpindah ke bagian alas setrika yang tebal. Panas itulah yang akan kita gunakan untuk menyetrika atau merapikan pakaian. Contoh selanjutnya, pada saat kita memasak. Pada saat menggoreng, ujung spatula akan terasa panas walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Itulah peristiwa perpindahan panas secara konduksi. Jadi kesimpulannya yaitu pada peristiwa konduksi ini hanya kalor yang berpindah ya. Jadi hanya energi panasnya ini yang berpindah. Sedangkan zat perantaranya ini tetap tidak berubah ya. Lanjut konveksi yaitu perpindahan panas atau kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Biasanya, perpindahan panas secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Jadi, perbedaan konveksi dan konduksi tadi, kalau konduksi, zat perantaranya itu tetap ya, tidak berpindah. Dan juga, zat perantaranya itu berupa benda padat. Kalau konveksi, zat perantaranya ikut berpindah. Dan zat perantaranya itu berupa zat cair dan gas. Contoh perpindahan panas secara konveksi. Saat kita rebus air. Saat dipanaskan, molekul air akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga bergerak naik ke atas. Molekul air yang suhunya lebih rendah, yang bagian atas suhunya lebih rendah, akan bergerak turun menggantikan molekul air yang sebelumnya.
Selanjutnya contohnya itu peristiwa angin darat. Saat malam hari, udara di atas lautan lebih panas, sehingga partikel udaranya memuai ke atas. Partikel udara yang memuai ke atas tersebut akan digantikan dengan partikel udara yang lebih dingin dari arah daratan. Selanjutnya, contoh peristiwa angin laut. Saat siang hari, udara di atas daratan lebih panas, sehingga menyebabkan partikel udaranya akan memuai ke atas. Partikel udara yang memuai ke atas tersebut akan digantikan dengan partikel udara yang lebih dingin dari arah lautan. Seperti itu contoh dari perpindahan panas konveksi. Kita lanjut perpindahan panas dengan cara radiasi, yaitu perpindahan panas tanpa zat perantara. Jadi tidak ada zat perantaranya ya. Nah, radiasi ini biasanya disertai dengan cahaya. Contoh radiasi. Yang pertama, pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Jadi energi panasnya itu langsung dapat kita rasakan tanpa zat perantara. Selanjutnya, contoh radiasi yaitu tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Selanjutnya, menetaskan telur unggas dengan lampu. Oke, selanjutnya kita masuk materi pola lantai dalam seni tari. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Pola lantai tersebut dilakukan baik oleh penari tunggal, berpasangan, atau penari kelompok. Dalam tarian, terdapat dua pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Posisi garis lurus terdiri atas pola lantai horizontal. Horizontal itu yang ke samping ini ya. Vertikal, garis dari atas ke bawah, vertikal. Dan diagonal. Diagonal ini yang miring. Oke, pengembangan pola garis lurus dapat berupa pola lantai segitiga, segi 4, segi 5, dan zigzag. Pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, antara lain berupa lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, garis lengkung ke belakang. Oke, Ibu ambil satu contoh tarian, yaitu tari saman. Apakah pola lantai dari tari saman ini? Ada yang tahu? Iya, yaitu pola lantai berupa garis horizontal ya, ke samping. Baiklah, selesai pembelajaran kita hari ini. Ibu harap melalui video pembelajaran ini kalian paham. Oke, baik, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.